Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu ya, dan diberkahi panjang umur. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang suatu jawaban-jawaban yang dalam video saya itu di konten-konten saya yang di cara mencari hari baik ya, untuk membangun rumah, untuk lekas buka usaha, hari baik untuk ijab kabul pengantin ya. Di situ banyak sekali yang berkomentar atau chat langsung dengan saya ya. Dan yang dipertanyakan adalah kenapa bulan besar itu kurang bagus ya untuk ijab kabul pengantin. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang yang nonton YouTube saya ya. Karena dalam konten saya nyatakan bahwa untuk ijab kabul pengantin itu di bulan besar itu kurang bagus ya. Nanti dampaknya adalah pengantin tersebut ketika nantinya berumah tangga ya, ini akan mendapatkan suatu kesusahan. Kesusahan dalam arti apa? Rumah tangganya nanti akan selalu bertengkar ya. Jadi pasangan tersebut akan mudah bertengkar dan bisa berujung perceraian. Karena bulan besar ini adalah bulan kegelisahan ya untuk umat Islam ya. Dan kenapa bulan besar ini kurang bagus ya untuk ijab kabul pengantin? Tapi kalau untuk hajatan khitanan itu boleh ya, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk ijab kabul pengantin kurang bagus. Jadi ada dua penyebab. Yang pertama adalah ketika menurut agama Islam ya, ini dinyatakan bahwa bulan besar itu adalah bulan kurban ya. Dan hari raya besar kurban ini dilakukan oleh umat Islam untuk memperingati hari kurban ya. Jadi selalu dilakukan kurban ya, yang dikurbankan adalah mungkin domba, bisa juga sapi, kambing ya. Dan ini adalah salah satu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang menjadi perintahnya akan selalu dilaksanakan, dan apapun yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ditinggalkan. Jadi di sini umat Islam mengenang zaman Nabi Ibrahim ya, yang di situ untuk mewujudkan ketaatannya, dan Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya ya, yang bernama Nabi Ismail ya. Dan di sini membuat umat Islam itu merasakan sangat sesak di hati, sesak di dada, karena Nabi Ibrahim tersebut harus mengorbankan anaknya ya. Rasa yang sangat tidak enak, kegelisahan, kesusahan, dan hal yang seakan tidak mungkin dilakukannya ya, karena menyembelih anaknya ya. Dan di sini semua umat Islam ya, ketika bulan besar ini merasakan kegelisahan, kesusahan ya, seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim ya ketika waktu itu ya, bahwa Allah itu selalu menguji umat-umatnya ya, menguji dengan mengambil sesuatu yang dicintainya, yang disayanginya, yang dibanggakannya, untuk rela diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak, istri, harta, dan benda. Itu semua adalah titipan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika Allah telah mengambilnya, kita harus mengikhlaskannya. Nah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu akan menguji sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi untuk diambil ya. Dan disitu ternyata Allah hanya menguji. Jadi masalah seberat apapun ya, sesuatu yang sangat buat kita gelisah, membuat susah, itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibaliknya itu ada suatu kenikmatan, kebanggaan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu jawaban kenapa bulan besar itu kurang bagus ya, karena ini dinyatakan bahwa umat Islam itu mengenang Nabi Ibrahim yang saat itu kegelisahan ya. Karena ini dirasakan cuma umat Islam. Dan bulan besar ini sudah dipercaya oleh leluhur dahulu bahwa kurang bagus untuk melakukan ijab kabul. Takutnya apa? Takutnya mantan tersebut akan mengalami kegelisahan ya, kesusahan.
Dan ini tadi yang menurut Islam ya. Dan kalau menurut tradisi Jawa, kenapa bulan besar itu kurang bagus untuk ijab kabul ya. Jadi menurut leluhur tanah Jawa dulu itu yang ahli mencari hari baik ijab kabul pengantin, bulan besar dinyatakan kurang bagus itu karena apa? Karena bulan Selo, bulan besar itu adalah persiapan dari jin setan bangsa Palembut ya. Mereka mempersiapkan acara-acara yang akan dilakukan di bulan Suro. Jadi dipercaya orang Jawa bahwa bulan Suro itu Ratu Pantai Selatan yang disebut yaitu Nyi Roro Kidul itu akan melakukan mantu gede ya. Jadi mau melakukan hajatan besar, pertemuan besar antara bangsa Palembut ya. Dan di sini orang Jawa dulu percaya dengan sesuatu yang sudah diyakini, bahwa ketika Ratu Pantai Selatan atau jin setan semuanya itu ketika mau melakukan pertemuan besar atau mantu gede ya, dalam Jawanya itu butuh tumbal, butuh sesaji. Takutnya ketika menentukan hari baik di bulan besar, takutnya nanti pengantin tersebut akan menjadi korban ya, akan menjadi tumbalnya seperti itu. Dan leluhur zaman dahulu itu mempercayai bahwa jangan melakukan ijab kabul pengantin ketika menjelang bulan Suro ya. Dan ini kalau leluhur zaman dahulu itu mengatakan bahwa tanah Jawa itu masih mengalami banyak kegoiban ya, karena aktivitas dari bangsa Palembut tadi itu ya, yang mempersiapkan untuk hajatan besar, untuk pertemuan besar di Segoro Kidul sana ya. Dan biasanya aktivitasnya itu bangsa Palembut yang dimulai bulan Selo, bulan besar ya, yang nanti menuju bulan Suro ini ya. Ini banyak sekali gangguan-gangguan, mulai dari warung sepi, mulai dari pekerjaan sepi, dan mulai banyak penyakit ya. Yang disitu diyakini bahwa sebelum Nyi Roro Kidul atau Pantai Selatan melakukan pertemuan besar itu, orang Jawa dilarang melakukan ijab kabul atau hajatan mantenan ya, atau ewo geden dulu ya. Jadi biar Nyi Roro Kidul atau Pantai Selatan yang melakukan dulu. Artinya dikatakan orang Jawa dahulu itu yaitu di sini kerso ya, nanti ada dampaknya. Jadi biarkanlah bangsa mereka dulu yang melakukannya. Karena manusia yang hidup di tanah Jawa ini dalam 12 bulan ini dikasih 9 bulan yang boleh melakukan aktivitas orang Jawa ya, untuk hari baik, untuk hari manten. Jadi 12 bulan itu manusia jatahnya 9 bulan. Dan bangsa Palembut itu jatahnya 3 bulan dalam aktivitasnya ya. Jadi di sini karena kita hidup berdampingan dengan jin setan ya, kita harus menghargai supaya nanti tidak ada dampaknya di kehidupan manusia yang hidup di Jawa. Dan sebagai orang yang hidup di Jawa, jadi kita harus tahu diri ya, bahwa kalau sudah berikan jatah 9 bulan bagus, yang 3 bulan itu bulan yang kurang bagus, bulan untuk aktivitasnya bangsa Palembut ya, kita harus tahu diri lah ya, supaya nanti kehidupan kita ke depannya lebih bagus. Dan sahabatku dimanapun Anda berada yang sudah nonton YouTube saya, baik di cara mencari hari baik membangun rumah, ataupun menentukan hari baik ijab kabul pengantin, atau cara mencari hari baik lekas buka usaha ya, mudah-mudahan dengan jawaban saya ini puas dan bisa paham. Dan kedepannya kita harus tahu tata cara hidup di tanah Jawa ya. Jadi semua itu bukan asal ya, ada alasannya, ada sebabnya kenapa nggak boleh, pasti ada alasannya ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu menaati adat istiadat yang ada di Jawa, tradisi-tradisi Jawa, supaya kita yang orang Jawa ini ora lali Jawane, ora hilang Jawane ya. Semoga sahabatku dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan kedepannya hidupnya makin bahagia ya. Dalam berbagi kali ini bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.